Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, pemirsa sekalian dimana berada, selamat datang kembali di serial Ramadan. Serial Ramadan ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik Ramadan dan akan kita upload setiap hari di YouTube Surabaya Mengaji dan juga Instagram Surabaya Mengaji. Jadi teman-teman bisa menyaksikan serial Ramadan ini selama bulan Ramadan. Dan untuk episode-episode berikutnya kita sudah upload di video-video yang terdahulu, jadi bisa disimak juga dan bisa disaksikan serial Ramadan ini hingga sampai akhir Ramadan insyaallah. Dan untuk episode kali ini kita bersama guru kita Ustadz Gema Ilhami. Kita sahabat terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ngomongin Ramadan Ustadz. Iya. Identik dengan puasa Ustadz. Betul. Nah, kita di episode kali ini ngomongin berkaitan dengan puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik di bulan Ramadan. Sebelum kita mengarah ke sana, apa Ustadz keutamaan puasa sendiri ini Ustadz? Iya, kalau berbicara tentang keutamaan puasa tentu sangat banyak ya. Dan saya cukup sebutkan satu saja sebagai gambaran kita, bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah sebagai sarana untuk menggapai ketakwaan kepada Allah. Dan juga puasa di bulan Ramadan itu sebagai sarana untuk mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi semangat kita supaya kita ini lebih semangat di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, terlepas dari keutamaan-keutamaan yang lain, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Ya, dan itu sebenarnya sudah cukup menjadi motivasi kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan untuk puasa ini ada levelnya, ada puasa yang mungkin biasa-biasa aja, ada yang puasa yang terbaik. Nah, level puasa terbaik ini gimana Ustaz? Ya, berbicara tentang kualitas puasa terbaik itu, ya seperti apa sih sebenarnya? Umumnya seperti umumnya ibadah-ibadah yang lain, bahwasanya ibadah yang terbaik itu ibadah yang terkumpul padanya itu dua hal. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua tentu mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, kita berbicara ikhlas berarti berbicara hati, berbicara niat. Kita niat puasanya untuk apa sih? Karena kan ada orang niat puasa itu karena ikut-ikutan, ada orang niat puasa karena malu sama tetangga, sama keluarga, ada yang niat puasa itu karena sekedar ingin menggugurkan kewajiban. Ya, tapi puasa yang terbaik itu adalah puasa yang dibangun di atas mengharapkan pahala di sisi Allah, sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Puasa yang dilakukan dengan iman, artinya dengan dorongan hati ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, itu puasa yang terbaik. Yang kedua, puasa yang terbaik itu puasa yang dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Nah, sunnah berkaitan dalam hal ini mulai dari sahur, dari niatnya sampai buka puasanya. Niat. Kita berbicara niat, maka puasanya itu harus diniatkan karena Allah, dan itu di malam hari sebelum waktu fajar. Terus berbicara sunnah Nabi SAW, berarti masuk ke dalamnya itu masalah makan sahur. Ya, kita dianjurkan untuk makan sahur, sunnahnya seperti itu. Ya, jadi sebisa mungkin sunnah-sunnah itu dilakukan. Kemudian ketika pelaksanaan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di antara sunnah-sunnahnya Nabi SAW di dalam hal itu beliau melakukan ibadah. Kemudian di antara bentuk ibadahnya beliau sering bersedekah, apa segala macam, membantu tetangga segala macam, membantu masyarakat yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Mau berbuka puasa, ya, ada sunnahnya, ya, seperti berdoa sebelum berbuka puasa, ya, karena itu tempat mustajab berdoa. Kemudian juga memilih makanan-makanan yang sesuai dengan sunnah, entah itu dengan kurma atau apa yang semisalnya yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Intinya, puasa yang terbaik itu adalah puasa yang sangat dekat dengan sunnah Nabi SAW. Jadi dua tadi kriterianya saja, ikhlas dan sesuai sunnah ya, untuk menentukan kualitas puasa ya. Namun ngomongin puasa ini tentu ada beberapa hal yang mengurangi pahala ibadah puasa Ustaz. Nah, ini kira-kira apa aja Ustaz? Iya. Berbicara tentang perkara yang mengurangi, berarti itu tidak sampai membatalkan, cuma mengurangi kualitas. Dan ini harus dijauhi juga supaya mendapatkan kualitas puasa yang terbaik. Itu. Dan biasanya ini kaitannya dengan perkara-perkara yang itu harus kita tinggalkan, ya, meskipun itu tidak sampai membatalkan. Nah, contohnya menjaga lisan supaya tidak menggibah. Gibah itu bukan membatalkan puasa, rasan-rasan, cuma mengurangi nilai puasa. Ya, kemudian suka berbohong. Dulu tuh sebenarnya kita sering diajari sama orang tua, kamu jangan bohong, batal puasamu. Sebenarnya tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi nilai puasa saja. Tapi itu tidak bagus, karena kita ingin kualitas puasa terbaik, ya, maka harus mengurangi hal-hal yang demikian.
lisannya dijaga supaya tidak ghibah, supaya tidak bohong. Ya, jauhkan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, intinya nifak amali ya, bukan nifak i'tiqadi. Ya, kemudian hindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, contohnya banyak ngabisin waktu di mana di warkop untuk main game karena cari wifi gratis. Ya, itu udah ada manfaatnya. Ya buat apa coba? Ada orang yang menghabiskan waktu dengan nonton serial, ya, drama. Wah, ini Lembur gitu kan? Ya, mumpung puasa habisin beberapa seri. Itu mengurangi sebenarnya. Yang harusnya waktu itu bisa digunakan untuk ibadah, maksimal untuk ibadah, ya. Tapi dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Lakukanlah perkara-perkara yang bermanfaat, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Ya, kalau memang sekarang di zaman pandemi tidak ada yang namanya majelis ilmu, pondok Ramadan, buat pondok Ramadan sendiri di rumah, baca segala macam, atau kalau enggak baca Quran segala macam. Bagaimana kita ini memiliki jadwal tersendiri supaya hari-hari kita di bulan Ramadan itu ya kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan sebenarnya. Di luar Ramadan pun perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu harus dijauhi. Ya, karena itu dapat mengurangi nilai-nilai puasa kita. Termasuk juga mungkin ini ya Ustaz ya, meninggalkan kewajiban ibadah wajib Ustaz. Kayak misal puasa Ramadan kemudian nggak sholat wajib. Ini juga mengurangi Ustaz ya. Iya, bahkan di sini dalam pembahasan para ulama ya, ada orang puasa tapi tidak sholat. Biasanya sebagian ulama mengatakan puasanya diterima sama Allah Ta'ala. Iya. Buat apa dia puasa sementara sholat ini yang paling utama misalnya. Tapi salah juga sih, aku sholat aku tidak puasanya. Tidak. Tapi bagaimana rukun Islam yang 5 itu sebisa mungkin dan memang harus kita upayakan untuk terus kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya, terlepas dari meninggalkan ibadah sunnah. Tapi di dalam bulan Ramadan pun ya ibadah-ibadah sunnah pun harus ditingkatkan gitu kan. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita harus melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai penutup dari kekurangan ibadah-ibadah yang wajib. Intinya begini, ya bahwasanya sebisa mungkin kita itu jangan sampai terkait ibadah-ibadah yang wajib itu kita remehkan, padahal itu merupakan suatu kewajiban kita. Ya, dan ini bisa berdampak pada itu tadi tidak diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita tuh harus benar-benar berupaya untuk melatih diri ini supaya benar-benar tunduk dan taat kepada segala perintah dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi salah ya Ustaz ya ketika ada orang yang mengatakan yang penting poso Kak, sholat itu salah di bulan Ramadan ini Ustaz. Iya, salah sekali. Kalau di luar bulan Ramadan saja tidak boleh meninggalkan sholat, apalagi di dalam dosa besar, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, bisa jadi itu tidak diterima pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang lebih parah, yang penting puasa awal sampai akhir syarat untuk Idul Fitri kan seperti itu. Ini juga kayak syarat tuh. Iya, ya juga termasuk anggapan yang sangat keliru seperti itu, dan perlu masyarakat itu kita edukasi tentang masalah-masalah seperti ini. Yaitu kembali kepada kejahilan ataupun ketidaktahuan mereka terhadap perkara-perkara yang itu sudah menjadi kewajiban mereka. Makanya ada sebuah ungkapan dari para ulama, sebuah kitab mereka menulis, ada satu kitab yang berjudul Ma la yasi'uhul muslim al-jahluhu. Yaitu tidak boleh seorang muslim itu jahil terhadap perkara-perkara yang itu harus dia pahami. Ya, termasuk dalam masalah kewajiban itu tadi. Dan kita sekarang berada di zaman smartphone Ustaz, atau zaman gadget Ustaz. Semua orang punya gadget. Nah, ini gadget ini kan bisa berpotensi untuk berbahaya, mengurangi pahala puasa kita ya Ustaz ya. Ada bentuk-bentuk bentuknya seperti menonton perkara yang tidak diperbolehkan, atau juga menyebarkan berita hoax, menyebarkan tweet-tweet yang itu dapat menyinggung atau segala macam, apalagi sampai dalam bentuk ya majelis ghibah di dalam perkumpulan WhatsApp misalkan. Itu termasuk perkara yang dapat mengurangi ibadah puasa kita. Makanya sebisa mungkin kalau memang itu berpotensi mengurangi pahala puasa kita, tinggalkan ya, izin keluar daripada kita mengurangi pahala kualitas ibadah kita. Saya tekankan bahwasanya kita ibadah ini bukan untuk mencari ridho manusia. Dan ingat selalu perkataan Imam Syafi'i, ridho manusia itu tidak akan pernah digapai. Tapi ibadah itu dapatkanlah ridho Allah Ta'ala. Karena kalau sudah Allah ridho kepada kita, ridho manusia akan mengikuti sendiri. Kalau kita cari ridho manusia tidak dapat, ridho Allah boro-boro akan bisa didapatkan. Jadi bahaya juga ya, kadang di smartphone juga ada
komentar Betul. yang enggak itu juga mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa ya. Jadi makanya puasa ini sebenarnya Ramadan ini sebagai ajang untuk kita ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin bisa kita katakan ya wis ini langkah awal saya untuk berhijrah. Semoga setelah puasa ini saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, terus menjadi kualitas seorang mukmin yang berkualitas dengan segala tindakan-tindakan yang itu tidak akan menjadikan kita terjatuh ke dalam perkara yang dapat mengurangi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan episode kali ini, yaitu kita membahas seputar puasa yang terbaik. Jadi semoga tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwasanya kita ada beberapa kriteria yang mengurangi pahala puasa, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita, dan semoga kita bisa mencapai kualitas puasa terbaik di bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.